Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Stambuk F551-19047. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas 2 dari mata kuliah mikrokontroler saya. Oke, di sini sudah ada halaman utama dari Proteus. Seperti yang telah kita ketahui, ini adalah software Proteus untuk membuat project simulasi rangkaian. Ini kita akan membuat simulasi rangkaian 7 segmen. Jadi kita langsung saja buka projectnya. Oh, sudah. Kita sudah ada apa ya? Sudah ada halaman utama. Nah, ini ini rangkaian yang tadi saya buat. Sudah saya buat terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan beberapa komponen. Yang pertama ini ada display 7 segment. Untuk yang anode ini yang berwarna biru. Yang selanjutnya ada 7 resistor yang kita gunakan pada kali ini. Ada Arduino Uno R3 dan ada buton untuk up dan down. Oke. Langsung saja untuk percobaan yang pertama kita akan simulasi untuk counter down untuk 7 segmen. Tapi kita belum menggunakan buton, jadi kita hapus saja dulu yang ini karena kita belum gunakan. Oke. Langsung saja kita masuk ke percobaan ini. Ini merupakan sintak atau kode program dari ini ya, counter down untuk 7 segmen. Oke, yang pertama ada integer angka sama dengan 9. Selanjutnya ada fungsi void untuk menampilkan angka. Di sini akan menampilkan angka dari, karena down, jadi kita akan menampilkan angka dari 9 sampai 0. Dan di sini ada beberapa kondisi untuk menampilkan angkanya. Nah, ini ada nantinya dia menggunakan port D 00000011. Oke, di sini ada angka untuk menampilkan angka 0, kondisi angka 0. Ada untuk angka 1 dan seterusnya. Selanjutnya di sini kita menggunakan DDRD 111111. Dan di sini ada lagi perulangan untuk void loop-nya. Ketika angka lebih besar sama dengan 0, dia menampilkan angka, maka akan menampilkan angka. Di sini kita gunakan delay 500 atau 1/4 detik. Kenapa di sini ada angka minus-minus? Karena nantinya pertama dia akan memunculkan angka 9, karena di sini counter down, jadi dia akan dikurangi setiap kali menampilkan dari angka sebelumnya yang ditampilkan. Contohnya pertama angka 9, setelah itu perulangan ini akan berulang lagi, kondisi ini akan berulang lagi sampai dia menghasilkan angka 8, dikurang lagi 1 akan menghasilkan angka 7, dikurang lagi 1 akan menghasilkan angka 6, dan begitu seterusnya. Yang pertama angkanya yang pertama ini 9. Sampai dia ke lebih besar sama dengan 0. Jadi dia sampai berulang mendapatkan angka 0, berulang lagi ke angka 9. Begitu seterusnya. Oke, langsung saja kita compile dan tunggu sampai selesai. Kita copy file hex-nya. Tunggu dalam proses compiling. Nah, oke, kita cari nantinya. Tunggu. Nah, setelah selesai kita cari. Nah, copy untuk file hex-nya ke rangkaian tadi. Copy dan kita pastekan ke seperti pada tugas pertama sebelumnya ya. Langsung pastekan langsung. Nah, setelah itu kita jalankan simulasinya.
Di sini saya sudah menggunakan kabel VCC ini untuk menstabilkan simulasi rangkaian kita ini. Nah, tuh dia setelah sampai ke 0 dia berulang lagi ke angka 9 sampai berkurang-kurang 1, 9, 8 seperti counter down. Dia akan down berkurang-kurang 1. Nah, oke. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan counter up and down. Langsung saja kita buka kode programnya. Kita cari filenya dulu. Oke, counter up and down 17 segment. Oke, nah kita tes dulu. Iya, ini kurang lebih sama ya kode programnya. Tapi di sini kita akan bahas lagi nih. Ada dua kondisi lagi karena yang pertama up. Jadi di sini saya akan jelaskan perulangan untuk yang up-nya. Ketika angkanya lebih kecil sama dengan 9, maka menampilkan angka dengan delay 500. Untuk durasi nge-pause-nya 1/2 detik. Maka angkanya plus atau ditambah-tambah. Maksudnya di sini dia menampilkan angka 0, lalu setelah itu kondisi ini berulang, maka dia ditambah lagi 1 menghasilkan angka 1, begitupun seterusnya sehingga menghasilkan angka 9 lebih kecil sama dengan 9. Selanjutnya setelah ini selesai, dia maka akan ke kondisi yang kedua, yaitu dia akan ngedown angkanya, menampilkan angka untuk counter down. Di sini seperti tadi untuk counter down sama ya. Ada delay-nya juga, tampilan angkanya, untuk angkanya dikurang 11. Oke, angkanya di sini dimulai 0. Oke, langsung saja kita compile. Tunggu. Nah, sini up and down, jadi dia nantinya nilainya nge-up baru nge-down. Oke, kita cari file hex-nya. Lalu kita kopikan ke rangkaian tadi ya. Ctrl C. Ctrl C, lalu kita pastekan. Setelah itu kita jalankan simulasinya. Oke, ini dia nge-up dulu angkanya sampai 9, baru setelah itu dia nge-down lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah itu dia nge-up lagi dan gitu seterusnya. Oke, berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi untuk counter down 17 segmen yang menggunakan buton untuk mengontrol jalannya display 7 segmennya. Oke, kita taruh sini saja, sini dan di sini. Oke, baru kita kasih nama. Di sini kita kasih nama untuk yang up. Oke, di sini kita kasih nama untuk yang down. Oke, lalu kita hubungkan ke ground. Mana ya ground? Nah, groundnya kita hubungkan ke sini. Oke, langsung saja kita hubungkan. Nah, hubungkan ke sini. Nah, lalu untuk kita hubungkan ke 9. 9. Baru ini kita hubungkan ke pin 8. Oke. Begini tampilan rangkaiannya untuk yang menggunakan buton. Langsung saja kita ke kode programnya menjalankan simulasi ini. Nah, ini yang tadi. Kita buka dulu filenya, cari filenya.
cari ke yang menggunakan buton. Nah, ini. Oke, ini merupakan kode program dari counter 1 7 segment untuk menggunakan buton. Sini ada define btn up, buton up yang membaca nilai atau pin 8, dan di sini ada yang membaca nilai 9 yang down. Fine. Dan ini ada integer angka, ada fungsi untuk menampilkan angka atau void. Di sini ada banyak fungsi seperti yang tadi kita jelaskan. Langsung saja kita ke void setupnya. Juga di sini menggunakan DDRD 1111. Lalu di sini ada pin modenya 8 untuk menampilkan input pull up dan 9 untuk menampilkan input pull up-nya. Oke. Langsung saja kita jelaskan lagi ke ini. Ada void untuk fungsi perulangannya. Di kondisi di sini jika button up sama dengan allow itu akan memberikan menyalakan display 7 segment tadi, angkanya sama dengan 0. Ketika angka lebih kecil sama dengan 9, dia akan menampilkan angka dengan menggunakan delay 500 atau nge-pause selama 1/2 detik. Ini karena up, jadi kita angkanya ditambah 1 dari hasil yang sekarang kita tambah, menghasilkan angka yang ditambah 1 tadi. Contohnya 0 kita tambah 1 dengan 1. Begitu seterusnya sehingga menghasilkan angka 9. Angka lebih kecil sama dengan 9. Langsung yang kedua, kondisi yang kedua ada button down sama dengan low, angkanya sama dengan 9. Di sini untuk menampilkan angka yang down sama juga, di sini angkanya dikurang-kurang 1 dari angka yang pertama kita hasilkan. Contohnya 9 kita kurang 1 menjadi 8, begitu seterusnya. Langsung saja kita jalankan atau compile mendapatkan file hex-nya. Kita cari file hex-nya. File hex-nya. Serada. Nah, ini kita langsung kopikan saja. Copy lalu pastekan ke rangkaian tadi di sini seperti sebelumnya. Nah. Setelah itu kita jalankan simulasinya. Salah ya simulasinya. Enable open hex. Oh, kayaknya gue salah apa ya. Oke, kita ini copy benar-benar, katanya harus di copy benar-benar. Nah, Ctrl C. Jadi kalau copy hex ya itu. Sekarang hex. Kita coba lagi. Ctrl A, Ctrl paste. Oke. Bismillah. Nah, pertama kita klik button up untuk nge-up nilainya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terhentikan. Itu kita ngedown, klik tombol downnya. Nah, oke. Nah, itu seterusnya akan berhenti. Oke, percobaan kali ini juga kita nyatakan berhasil. Selanjutnya kita akan menggunakan kita masuk kepada rangkaian yang menggunakan 2 7 segment. Open. Kita cari filenya yang menggunakan 2 7 segment. Oke, kita tunggu. Nah, ini merupakan rangkaian yang menggunakan 2 7 segment, dan di sini kita dulu. Oke, di sini kita akan melakukan simulasi counter down yang menggunakan 2 7 segment. Tadinya kita cuma menggunakan 1 7 segment, di sini kita sudah menggunakan 2 7 segment. Langsung saja kita buka
Oke, kita cari yang menggunakan 2 7 segment. 2 counter down. Nah, oke. Nah, ini tadinya oke. Di sini kita pertama deklarasikan integer n sama dengan 8. Ada pendeklarasian pin 0 dia di 0, pin 1 dia 1. Kita lihat di Proteusnya ini pin 0 dia di 0, intinya menggunakan pin 0 sampai 13 pin. Sini ada pin integer pins arraynya, kita masukkan pin 0 sampai pin 13. Dan di sini integer segmennya lain dari biasanya. Kini kita menggunakan array 2 dimensi. Sini ada untuk baca nilai 0, baca nilai 1, nilai 2, 3, dan seterusnya. Ada void setupnya seperti tadi, ada pin modenya pin 0 untuk outputnya, pin 1 outputnya juga untuk outputnya, untuk keluarannya nanti. Sini ada void atau fungsi perulangan. Di sini ada untuk yang counter down. Jadi counter down di sini untuk n itu n lebih kecil sama dengan min 1, n plus plus. Untuk integer i sama dengan 9, i lebih kecil, lebih besar sama dengan 0, i plus plus. Untuk integer c-nya itu ini untuk yang satuan, ini untuk yang puluhannya, dan ini untuk yang satuannya. Nantinya kan 2 7 segmen di sini. Ini yang puluhan, ini yang satuan. Untuk munculkan angka nilai satuan dan puluhannya. Di sini kita memberikan nilainya 100. Dan n sama dengan 8. Oke. Itu saja, kita langsung compile. Nah, tunggu sampai proses compilingnya selesai, lalu kita copy seperti biasanya data atau file hex-nya. Nah, tunggu beberapa saat lagi. Nah, selesai, kita cari file hex-nya. Seperti biasanya kita copy, lalu kita pastekan ke setelah itu kita jalankan simulasinya. Nah, terlalu cepat ya. Kita delaynya ubah ya. Kita ubah delaynya ya. Kita kasih 200. Untuk ya, setelah itu kita kopikan lagi file hex-nya seperti tadi. Nah, langsung copy, lalu kita pastekan lagi ke Arduino-nya. Nah, setelah itu ini dia ngedown. Baru setelah ini selesai, dia langsung ke 7 segmen yang kedua. Nah, ngedown. Ini merupakan simulasi counter down-nya. Dia ngedown.
Setelah selesai, dia akan kembali lagi ke angka 9, begitupun seterusnya. Oke, langsung saja kita masuk lagi ke percobaan untuk kantor up and down. Check it out. Oh, kita dulu. Kita buka ban. Nah, kita cari counter up and down 2 segmen. Oke, ini. Nah, sini seperti yang tadi ya. Kita menggunakan integer n. Sini ada pendeklarasi untuk pinnya, pin dari Arduino-nya, ada array-nya, ada array 2 dimensi, ada array pins. Ini isinya ada pin 0 sampai pin 13. Sama juga ini untuk mengeluarkan ini angka dari pin outputnya untuk output. Ada juga untuk perulangannya, ini kita n sama dengan -1. Untuk yang counter down, counter up, dan counter down, kita rubah dulu delay-nya 200 seperti tadi ya. Kita langsung verifikasi atau kita cari file hex-nya lagi. Langsung kita cari file hex-nya. Ctrl C, kita pastikan ke Proteus yang tadi. Kita Ctrl A, baru spek baru lengkap, paste, enter. Nah, setelah itu kita jalankan simulasinya. Nah, nge-up dulu pertama. Kita lihat nge-up dari 0 sampai 9 dia berubah. Setelah di sini kita jalankan, di sini dia setelah selesai sampai 9, dia baru bisa berubah di sini. Seterusnya, kalau setelah 9 dia akan otomatis ngedown lagi, berkurang, angkanya berkurang. Dan di sini juga dua-duanya. Nah, tuh. Oke, selesai. Kita masuk lagi ke selanjutnya kita yang menggunakan motor dan buton. Tadi kita sudah hapus, langsung saja. Ini ada motor, menggunakan motor, buton up and down untuk mengontrol. Lain dari 7 segmen tadi, yang pertama yang menggunakan 1 segmen, ini menggunakan 2 segmen. Kita taruh di port yang A4 dan A5 tadinya di pin 8 dan 9 ya. Di sini kita gunakan motor yang kita taruh di port A0. Oke, langsung saja kita masuk ke pada programnya, menjalankan simulasi ini. Astaga, apa saya? Oke, Ctrl 8. Kita buka yang menggunakan motor. Sini ini ya. Nah, oke, ini di sini seperti tadi yang menggunakan buton yang pada percobaan pertama, yaitu menggunakan 1 segmen. Di sini untuk buton up-nya dia membaca pada port A4, begitu dengan buton down dia membaca pada port A5. Di sini kita ada integer repeat dan integer n. Pada ini sama juga pada percobaan yang ke-4 dan 5, integer pin 0 sama dengan 0, ininya 13 nya seterusnya. Ini ada ini yang 7 segmen yang kedua yang membaca nilai puluhan. Ini ada integer untuk pins array, nilainya ada pin 0 sampai 13, ini pin 14 karena ini pin 0 sampai 13 ya nilainya di dalam. Ada save integer segmen untuk array 2 dimensi, yaitu array 10 dan 7. Di sini ada 7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan nilai 10-nya, 10 nilai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya ada void atau fungsi setupnya. Ini seperti yang tadi untuk keluaran pada pin-pinnya. Pin 0 sampai 13 sebagai output. Ini seperti tadi A0 sebagai output juga. Dan di sini input pull up-nya. Input pull up-nya ada di A4 dan A5. Oke, pada void perulangannya itu kita melihat di sini ada beberapa kondisi. Nih, banyak kondisi. Ada button up-nya untuk yang nge-up nge-up nilainya nantinya pada segmen. Oke, repeat di sini untuk mengulang 0 digital write untuk A0. Nge-hike itu artinya nge-hike memberikan tegangan. Untuk n di sini lebih kecil sama dengan 1, maka n plus plus. Untuk integer i sama dengan 0, integer lebih kecil sama dengan i lebih kecil sama dengan 9, maka i plus plus. Maka i-nya itu nilai i-nya nantinya pertama kan contohnya 9. Setelah 9 dia contohnya 0 dulu pertama, dia akan menambah satu angka seterusnya sampai dia lebih kecil sama dengan 9 sampai 9. Selanjutnya itu di sini ada juga untuk yang integer j sama dengan 0, j lebih kecil 7, maka j plus plus. Karena di sini nantinya kita hanya sampai 25 untuk yang up-nya, untuk yang ngedown-nya itu sampai 50. Sini. Yang ngedown. Dan di sini kita kasih delay 500, di sini 150. Di sini AO-nya kita low. Sama ya ini. Langsung saja kita verify. Untuk dapatkan file hex-nya, kita cari file hex-nya terlebih dahulu. Oke, langsung copy. Kita paste, copy dan pastekan ke Arduino-nya. Oke. Setelah itu jalankan. Nah, pertama-tama kita uji coba yang up. Nah teman-teman, pergerakannya ini motornya. Nah, motornya juga bergerak. Dan lihat angka pada 7 segmen. Tuh. Dia nge-up terus. Delay ya teman-teman, mungkin karena sudah banyak program yang sudah saya buka. Agak nge-delay. Oke. Kita coba lagi. Coba. Kalian copy. Pastekan lagi. Nah, tuh pertama dia ke satuannya dulu, baru ke puluhannya, dan lihat ini motornya bergerak. Ini agak delay teman-teman karena mungkin program yang saya buat, yang saya buka sudah terlalu banyak. Oke, ini sudah sampai angka 25. Ya, betul. Jadi dia berhenti pada angka 25. Kita uji coba untuk yang counter down. Artinya downnya dia sampai 50, tadinya dari 5, 0, 0, 0, berhenti. Oke, itulah tadi semua percobaan yang telah kita simulasikan pada Proteus, dan semuanya alhamdulillah berhasil.
Cukup sekian dari saya, semoga